Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 457, baitnya yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog dengan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30 berbunyi, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah yang kita terima tadi dengan pujian Kidung Jemaat 440, baitnya yang pertama, Di Badai Topan Dunia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pula yang telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman, dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama, dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Yang kedua, dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Yang ketiga, dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang keempat, dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa, ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis akan menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sesudah dewasa, anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Sebelum sakramen baptis dilayankan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Amin. Saudara-saudara yang akan membaptiskan anak dipersilahkan berdiri, yaitu Saudara Ageng Wibawa dan Francisca Devi Manitis. Supaya jelas bahwa saudara-saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak-anak saudara, agar ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percayanya. Saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara yakin dan percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia mendidik anak yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa
ia berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Bagaimana jawab saudara berdua? Iya, dengan sepenuh hati. Diulangi, mic-nya agak ditempel ke salah satu saja. Iya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Yang terkasih, Gamaliel Daren Sankara Wibawa, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memohonkan berkat untuk anak kita. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak-anak saudara ke dalam hidup baru, biarlah menolong saudara dan anak saudara, sehingga mampu mencapai kesempurnaan, keselamatan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Semua Pak berdiri, sama Mbak Dewi bisa ke sini. Ke sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama menyaksikan peristiwa di mana kita telah menjadi saksi baptis bagi anak Gamaliel Daren Sankara Wibawa. Waduh, adik Hok ini. Anak ini adalah anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada keluarga Ageng Wibawa. Minta tisu, enggak apa-apa sini. Kasihan, Daren kedinginan pasti. Mari Bapak Ibu, terimalah anak ini. Tolonglah orang tuanya di dalam mendidik dan merawat anaknya. Bantulah mereka supaya dimampukan untuk dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kepada majelis, kami persilahkan untuk menyerahkan surat baptis kepada orang tuanya. Mas Bo dan Mbak Devi, puji Tuhan, Bapak Ibu telah menyerahkan putranya Gamaliel Daren untuk dibaptis di GKJ Banjarnegara. Dan ini ada surat baptis anak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya nanti di kemudian hari. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur atas baptisan yang boleh diterima oleh Dek Daren. Dan mari kita juga mohon berkat pimpinan kuasa Roh Kudus ketika kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau berkenan hadir tengah-tengah kami, memberikan pertolongan bagi kami, sehingga pada kesempatan kali ini kami boleh beribadah. Di tengah-tengah ibadah yang boleh kami rasakan, kami bersyukur karena Engkau pun berkenan membaptis anak-Mu, Gamaliel Daren Sankara Wibawa. Kami percaya Engkau akan memberkati anak ini. Engkau memberikan pertumbuhan dan pertolongan bagi anak-Mu ini, sehingga anak ini
boleh menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati orang tuanya, Engkau berkati kami semua, setiap pribadi yang boleh menyaksikan, baik yang saat ini boleh beribadah bersama dengan kami di tempat ini, yakni keluarganya dan majelis, beserta juga jemaat yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Engkau sendiri akan menolong kami semua untuk dapat membantu orang tuanya di dalam memberikan pendidikan bagi anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi. Dan biarlah Tuhan, segala sesuatu ini terjadi seturut kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Jikalau saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan menerima sabda-Mu, mari Tuhan Engkau berkarya, Engkau menolong dan memberkati setiap kami. Bukalah telinga hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang boleh kami dengarkan kami terima, dan boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, menerima, dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 yang berbunyi demikian. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Sendiri, saya ulangi, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya berharap kita yang saat ini dapat hadir, keluarga besar Bapak Wibowo, Ageng Wibowo, dan juga Ibu Devi, beserta dengan jemaat yang ada di rumah, meskipun tidak dapat berkumpul, tetapi kita dapat beribadah bersama-sama secara online. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Semuanya sehat? Selalu ikut sekolah minggu ya? Bapak Ibu guru sudah mulai kreatif. Wah, bukan sudah mulai, tetapi memang kreatif sebenarnya. Nah, sudah mulai bikin video untuk anak-anak sekolah minggu juga. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada minggu Paskah ke-7 ini adalah nafas hidup. Nafas hidup. Di dalam bacaan Alkitab kita tadi, kita bersama-sama mendengar bahwa Tuhan Yesus ternyata berdoa bagi kita. Judul perikop yang diberikan LAII untuk kita semua adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Berbicara tentang doa, saya teringat ada satu cerita. Diceritakan ada salah satu seorang petani miskin. Dia pulang dari pasar dan pada saat itu pula dia menyadari bahwa ia lupa tidak membawa buku doanya. Saat itu roda gerobaknya lepas satu dan dia sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan kepada Tuhan. Karena pagi itu dia berangkat terburu-buru, sehingga buku doa yang biasanya dia pergunakan untuk memohon doa, itu kelupaan. Lalu dia mencoba untuk berdoa kepada Tuhan, begini katanya. Tuhan, aku begitu bodoh. Aku berangkat terlalu pagi, sampai lupa membawa buku doa. Ingatanku sedemikian rupa, sehingga tidak satu pun doa dapat kuucapkan tanpa buku itu. Aku akan mengatakan ABC sampai 5 kali. Mari Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, yang dapat merangkai doa, biarlah kalimat itu tersusun oleh-Mu. Tuhan Allah yang mendengarkan doa orang tersebut berkata kepada malaikat-malaikatnya, hai malaikatku, tahukah kalian, sebanyak doa pada hari ini, niscayalah inilah doa yang paling baik bagiku pada hari ini. Tolonglah dia. Karena doa itu keluar dari hati yang tulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, petani ini tadi begitu sangat rendah hati. Dia berani mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia selama ini berdoa hanya melalui buku yang dia pegang. Jadi dia punya satu buku kamus, doa isinya. Doa mau makan apa, doa mau pergi kemana, pergi kemana gitu ada sendiri. Doa mau pulang dari pekerjaan ada sendiri. Tapi pada saat itu dia lupa untuk tidak membawa buku doa tersebut.
Dan ternyata dia hanya berdoa dengan sederhana. Tuhan, saya ingin mengatakan ABC selama 5 kali. Monggo, Tuhan sendiri yang akan merangkai. Setiap kata-katanya saya serahkan kepada Tuhan. Dia begitu yakin dan mempercayai ketika dia mengalami peristiwa di mana roda gerobaknya lepas. Entah lepasnya di mana, di pinggir sawah, di tengah hutan. Dia begitu mempercayai bahwa roda gerobaknya itu lepas gara-gara dia lupa tidak berdoa. Tidak bisa berdoa tanpa buku yang harusnya dia pegang. Jadi doa itu menjadi satu kekuatan bagi kehidupan petani miskin itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan saya dan juga Anda semua, panjenengan semua? Apakah kita juga sudah menghidupi doa? Apakah kita juga sudah hidup di dalam doa? Apakah doa menjadi nafas bagi hidup orang percaya? Saya dan panjenengan mengaku loh, bahwa saya ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Coba kita ingat-ingat lagi pengakuan iman rasuli yang selalu kita ungkapkan, kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Siapa yang mengatakan percaya? Kita semua, kita sendiri yang mengatakan bahwa kita percaya. Neng, sebagai orang percaya, sudahkah kita benar-benar memaknai doa itu sebagai nafasnya kita? Atau jangan-jangan kita sering lupa? Pak Bowo, kalau mau bekerja pegang kunci, berdoa dulu, bukan? Berdoa, puji Tuhan. Mas Hendy, kalau habis makan berdoa, bukan? Berdoa, puji Tuhan. Sering sekali Bapak Ibu, setelah kita menikmati makanan yang awalnya kita doakan, dan kita selesai makan, kita melupakannya. Itu hal kecil. Tadi di kata pengantar, kata depan, pembuka, di situ dikatakan bahwa kita sering sekali sibuk dengan medsos, dengan aktivitas kehidupan kita. Di pengakuan dosa tadi. Inilah realitanya. Bahwa kita yang mengaku bahwa kalau kita ini orang percaya, tetapi kita masih belum memaknai doa itu sebagai nafas hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibarat ikan tanpa air, demikian pula seharusnya orang percaya tanpa doa. Mari bersama-sama kita melihat apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Tuhan Yesus berdoa bagi para murid-muridnya supaya mereka bisa tetap bersatu, supaya mereka tetap terus dikuatkan. Bahkan di ayat yang ke-9 dikatakan secara spesifik, dan aku tidak ada lagi di dunia, di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang Maha Kudus. Peliharalah mereka dalam namaku, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan Yesus berdoa bagi para murid-muridnya saat itu, bagi saya dan juga panjenengan semua, supaya kita dipelihara oleh Dia. Bapak Ibu, Allah kita begitu adalah Allah yang Maha Kasih. Dia begitu sangat mengasihi kita. Doa adalah sarana di dalam kita berkomunikasi kepada Allah. Cara kita mengungkapkan syukur, cara kita berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Tapi sering sekali kita melalaikannya. Maka dari itu pada saat ini, mari Bapak Ibu, kita kembali diingatkan untuk senantiasa memaknai doa sebagai nafas hidup kita. Sama seperti doa yang kita sampaikan pada Tuhan tadi, doa bagi adik Gamaliel Darren dan juga kedua orang tuanya,
mbah-mbahnya, kakak, ponakan, cucunya, keponakannya, kakak, keponakan, dan lain sebagainya, supaya mereka dimampukan untuk dapat memberikan pendidikan yang baik bagi anak Gamaliel ini. Mari kita memaknai doa sebagai nafas hidup, sebab kita orang percaya. Selamat menikmati karya Allah dalam kehidupan kita. Selamat beribadah dalam kehidupan nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama Engkau kumpulkan di dalam sebuah ibadah. Baik kami yang boleh mengadakan ibadah di gedung gereja ini, ataupun kami beribadah di keluarga kami masing-masing di dalam rumah. Berkatilah Tuhan, tolonglah kami, mampukan pada kami untuk dapat memaknai peribadatan itu sebagai sarana pertemuan kami dengan Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang hadir dalam setiap keluarga kami. Engkau Allah yang maha hadir di setiap peristiwa kehidupan kami. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi global COVID-19 ini, kami boleh menyaksikan peristiwa yang berbahagia, yang membahagiakan hati kami. Karena ada satu anakmu yang terkasih, Gamaliel Darren Sankarawibawa, telah Engkau baptis. Mari Tuhan Engkau memberkati anak ini, Engkau berikan kekuatan kesehatan, Engkau tolong orang tuanya, Engkau mampukan setiap pribadi-pribadi yang ada di sekitarnya untuk dapat mendidik dan memberikan perawatan yang baik bagi anakmu ini. Sehingga pada akhirnya anakmu ini boleh tumbuh menjadi anak yang dewasa, yang beriman kepadamu dan percaya kepadamu. Dia boleh menyatakan iman percayanya di hadapanmu dan di hadapan jemaat. Mari Tuhan, Engkau tolong dan berkatilah anakmu dan keluarga ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami yang boleh merayakan ibadah di rumah. Berikanlah kekuatan kesehatan untuk kami semua. Mampukanlah pada kami untuk dapat senantiasa beriman secara bijaksana, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat dengan aturan. Kami majelis gereja yang bertugas, tim multimedia dan setiap pribadi yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, Engkau yang akan memberkatinya. Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Deborah. Engkau berkati Yayasan Deborah yang saat ini sedang bergumul mencari siswa. Berkatilah Tuhan, sehingga Yayasan Deborah ini, sekolah Deborah ini, boleh senantiasa menjadi pekabar Injil-Mu di dalam setiap kondisi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan para pemimpin kami. Engkau berkati setiap pribadi-pribadi yang ambil bagian dalam penanganan COVID-19. Engkau Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Engkau berkati kami Tuhan, setiap masyarakat, setiap pribadi yang ada di atas tanah Indonesia ini. Berikanlah hikmat kebijaksanaan pada kami, supaya kami tidak menjadi orang yang masa bodoh terhadap anjuran-anjuran pemerintah, terhadap setiap ajakan-ajakan kebaikan, supaya kami tetap menjaga Indonesia sehat. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat senantiasa hidup seturut kehendak-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang taat aturan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, inilah doa syukur syafaat kami, inilah permohonan kami. Kami naikkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Sang Kristus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian dalam Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai ketiga. Aku percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada saat ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai dengan yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan yang akan kita sampaikan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika saat ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk dapat mengumpulkan persembahan. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan syukur atas baptis dan syukur yang lainnya. Kami ingin haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Berkatilah sehingga setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan ini dapat kami pergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu di atas bumi ini. Dan ajarlah kepada kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan hidup kami, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Inilah Tuhan, ungkapan syukur kami. Amin. Persembahan kita saat ini akan kita iringi dengan pujian Betapa Hatiku.
penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadah ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin.